Malam, selamat malam teman-teman semuanya. Tadi saya sampaikan ke teman-teman, malam ini saya mau coba buatkan live Instagram, ya. Alhamdulillah semua dari seluruh Indonesia kayaknya hadir. Oke. Topik yang malam ini yang ingin saya coba bahas itu adalah mengenai situasi ekonomi ya Indonesia dan juga tentunya secara global. Ya, Azam, Batam, terima kasih. Karena beberapa teman-teman yang kemarin itu dan juga tadi siang sampai sore juga nanya ya banyak soal ekonominya. Oke, Melisa, ya. Terima kasih ya, Surabaya juga, Zatir, Khalid juga. Jadi kenapa saya ingin angkat topik ini? Karena suka nggak suka topik ini harus kita waspadai ya, melihat situasi yang ada di Indonesia maupun secara global. Nah, mungkin saya mulai dulu. Situasi sekarang ini apakah berpengaruh atau tidak ya ke bisnis teman-teman semua. Tentunya ada perbedaan ya antara bisnis yang masih mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Tapi sebagai seorang pebisnis, sebagai entrepreneur yang selalu saya coba sampaikan ke teman-teman lewat workshop saya ataupun lewat diskusi ya, itu selalu saya sampaikan bahwa walaupun kita kecil ya, jangan pernah kita tidak memantau situasi yang ada di negara kita yang mungkin akan berpengaruh. Jadi topik ini saya sengaja angkat malam ini karena banyak pertanyaan. Ekonomi sekarang bagaimana? Ini pendapat pribadi tentunya ya. Saya melihat dari sisi Indonesia sebagai negara yang luas, punya penduduk yang besar ya, yang ekonominya boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara. Nah, selama ini kalau kita lihat pertumbuhannya masih di sekitar 5%. Nah, 5% itu bagus atau tidak dibandingkan dengan misalnya rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia pasti lebih bagus ya. Tapi dari sisi potensi yang seharusnya mungkin bisa dicapai, mungkin Indonesia harusnya bisa lebih dari itu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sekarang, dan terutama dalam 2-3 bulan belakangan ini banyak sekali faktor-faktor yang menambah tentunya beban dan ketidakpastian ekonomi baik secara domestik di Indonesia maupun di luar sana itu ya. Jadi kalau kita lihat tadi di IG saya sudah sampaikan beberapa tahun ini sebetulnya sejak krisis tahun 2008 itu kita masih belum ya, Waalaikumsalam ya Irma ya. Jadi kita belum secara global belum pulih betul ya dari tahun 2008. Ditambah lagi dengan Donald Trump yang menjadi presiden di Amerika dengan kebijakan-kebijakan Amerika yang baru, itu juga membuat perseteruan antara Cina dan Amerika akhirnya pasti ada dampaknya juga kepada ekonomi secara global, termasuk ke Indonesia sendiri. Jadi itu saja mungkin juga sudah mulai berpengaruh. Cina sendiri ya belum pulih, biasanya dia tumbuh 9%, 10%. Sekarang juga paling tumbuhnya 6,5%, 7%. Nah, padahal Cina itu adalah ekonomi nomor 2 ya di dunia ya, di bawah Amerika Serikat. Jadi Amerika itu terpengaruh ya, kemudian juga tentunya Cina terpengaruh. Dua ekonomi
terbesar di dunia itu batuk, sakit. Jepang sudah lama sakit, padahal dia juga termasuk yang besar. Akhirnya ya pasti ada dampaknya. Dampaknya kemana aja? Kalau misalnya kita ekspor kita, ya kalau teman-teman yang mungkin mengekspor gitu ya, ke Amerika, ke Cina, yang lain-lain, pasti ada pengaruhnya. Karena demand-nya dari bahan-bahan atau barang-barang yang selama ini mereka import, ya dari kita, ya mungkin menurun. Itu contohnya. Nah, yang paling berat terkena di Indonesia itu misalnya bahan-bahan baku dari sumber daya alam, ya, seperti tambang, ya, kemudian juga seperti sawit, ya, karet dan segala macam. Jadi teman-teman yang mempunyai bisnis mungkin di sawit, karet, tambang pasti juga ada pengaruhnya. Saya tidak mengatakan semuanya tidak bisa, ya, ada juga yang mungkin bagus, ya, tetapi tidak semuanya. Nah, padahal setiap bisnis yang besar-besar itu akan membawa bisnis-bisnis yang lain, ya. Kalau mereka maju, mungkin supplier-suppliernya, baik yang kecil, menengah, besar, juga hidup. Nah, kalau mereka sendiri juga menurun, pasti juga. Jadi ada trickle down efeknya, ya, secara negatif. Jadi itu satu. Kemudian kalau dilihat, kalau perang dagang, ekonomi sendiri belum pulih, ya. Sekarang ini diperparah lagi dengan adanya kasus, ya, virus corona ini yang memang asalnya katanya dari Cina, sehingga Cina sendiri akhirnya Malam Irnal, ya, akhirnya juga terpengaruh cukup besar, ya, karena mereka sendiri harus mencoba mengisolasi, ya, virus ini dengan memblokir mungkin kotanya, banyak karyawan yang nggak bisa bekerja, pabrik-pabrik tutup, barang mungkin nggak bisa. Nah, reaksi dunia itu juga berbeda-beda yang akan berpengaruh juga secara negatif. Misalnya kebijakan pemerintah masing-masing. Indonesia sendiri sudah cukup lama menstop penerbangan langsung misalnya dari Cina, ya, ke Indonesia. Atau sebaliknya. Nah, itu aja sudah berpengaruh lagi, ya. Belum lagi negara-negara lain yang sama juga. Nah, akibat dari itu lebih parah lagi. Misalnya teman-teman yang punya barang-barang impor dari Cina, kalaupun dulu masih bisa membeli, sekarang mungkin saja kesulitan keluarnya. Mungkin barangnya ada, tapi kesulitan keluarnya. Mungkin pabriknya nggak ada masalah, tapi sekarang lagi karyawannya mungkin harus diliburkan. Kotanya mungkin tertutup, ya. Jadi yang impor dari Cina, yang ekspor ke Cina juga pasti akan berpengaruh. Jadi ini juga harus diwaspadai. Nah, sebetulnya yang harus diwaspadai karena kebanyakan tentunya yang ekspor, impor itu mungkin paling banyak itu adalah yang besar-besar, ya, dari perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, tapi sebetulnya dampak yang paling serius itu adalah yang secara tidak langsung. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu secara tidak langsung juga kena, mungkin supplier-suppliernya juga kena. Nah, kemarin dengan virus yang ini yang banyak sekali sekarang persoalannya travel ban banyak, ya. Orang sudah tidak bisa leluasa pergi kemana-mana karena ada unsur-unsur ketakutan. Ada negara yang malahan mungkin melarang misalnya penduduknya untuk berpergian. Sehingga siapapun yang bisnisnya berhubungan dengan misalnya pariwisata, sekarang ini pasti kena, gitu, ya. Hotel, saya lihat kemarin itu hotel sepi, ya. Mungkin daerah-daerah pariwisata yang 10 besarnya Indonesia juga saya nggak tahu, ya, Ricky, ya, mungkin teman-teman yang di Bali, Jogja, ya, di mana lagi itu, ya, nah, mungkin Medan, ya, Toba, ya, Labuan Bajo, mungkin Lombok, ya, yang ada pariwisata lah, Bandung, mungkin juga kena dampaknya. Nah, ini yang tidak langsung ini yang harus kita waspadai, ya. Nah, ingat bahwa ya, Batam, Bintan ya sudah pasti kena, apalagi turis Batam dan Bintan itu mungkin 70%-nya itu datangnya dari Singapura. Jadi kalau itu sudah stop itu sudah susah, ya.
Saya mengalami ya, waktu bom Bali dulu misalnya, waktu saya masih di Coca-Cola, itu kayak kota hantu itu ya, Denpasar dan segala macamnya itu. Nah, apa yang harus kita lakukan itu pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau itu sejarahnya, ada juga orang yang mengatakan itu siklus dari sebuah krisis itu hampir setiap tahun ya. Misalnya sekarang ini anggaplah ini sudah masuk ke mendekati krisis misalnya ya, malam ya, Dandi ya. 2009 ya, 2008, 2007 itu juga krisis ya, krisis finansial yang cukup besar di Amerika, tapi berdampak kemana-mana, akhirnya juga ke Indonesia. Sebelum 2008 saya juga mengalami ya, tahun 97-98 waktu saya di Coca-Cola. 2007-2008 waktu itu saya masih di Sari Husada ya, sebagai CEO-nya di situ. Nah, banyak yang kami lakukan untuk mencoba menyiasati problem-problem yang ada gitu ya. Jadi krisis 98, 97, 98, 2008 ya. Kemudian 2009 sekarang ini juga termasuk ya. Sebelumnya tahun 78 juga ada krisis devaluasi itu ya, rupiah saya ingat sekali itu. Yang namanya KNOP ya, itu devaluasi rupiah sampai 33% waktu itu. Tahun 73 misalnya itu krisis minyak ya, di mana OPEC, negara-negara OPEC marah ke Amerika, boykot itu. Nah, sekarang setelah virus ya, tadi itu ada perang dagang bermasalah, global ekonomi belum pulih, virus masuk. Nah, kemarin baru-baru aja ya kejadian ya, perang harga minyak antara Arab Saudi dengan Rusia, sehingga Arab Saudi memotong harganya ya, dan membuat ya semua stok atau saham-saham berguguran ya, padahal belum pulih dari kemarin itu sudah berguguran lagi. Nah, itu kayaknya gloomy and doomy ya, kok seolah-olah kok kayaknya ini krisis gitu ya, krisis. Saya tidak mengatakan secara teorinya Indonesia itu belum krisis ya. Makanya kalau Anda lihat secara teori ekonomi makro, krisis itu terjadi kalau sebuah negara itu pertumbuhan ekonominya negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, sedangkan kita masih tumbuh. Jadi secara teori kita belum krisis. Tapi rasanya kalau ini terus kejadian seperti ini, bisa-bisa pertumbuhan ekonomi kita turun terus ya. Harapan kita tentunya tidak akan sampai ke krisis, tapi pasti dampaknya secara negatif ada. Nah, yang lebih penting sebetulnya menurut saya adalah sikap kita ya, sikap kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, sebagai UMKM. Apa sih yang harus kita lakukan? Pengalaman saya dulu ya, pada saat masa-masa krisis, waktu saya di Coca-Cola juga krisis tahun 97-98, saya jadi GM waktu itu di Surabaya ya, masa krisis itu saya ingat banget itu. Nah, sampai minus itu, negatif revenue saya, pertumbuhannya minus ya, profit susah dicari, sampai saya pergi ke Gunung Kawi waktu itu. Gunung Kawi itu maksudnya bukan minta apa-apa di Gunung Kawi, tapi melihat banyak orang yang datang situ, itu potensi untuk saya jualan Coca-Cola waktu itu. Tapi orang pikir saya mungkin cari wangsit apa di Gunung Kawi waktu itu. Tapi anyway, apa sikap kita? Nah, pertama saya rasa kita harus tetap optimis ya. Positive thinking, optimis. Kenapa? Terutama teman-teman ya, boleh nanti saya save ya, pasti insya Allah ya. Terutama teman-teman yang masih kelasnya itu bisnisnya masih UMKM ya. UMKM itu berarti yang mikro, kecil dan menengah. Artinya apa? Kalau revenue Anda atau pendapatan Anda atau omset Anda masih di bawah 50 miliar setahun, masih tergolong UMKM.
Nah, bagusnya UMKM ini biasanya pengalaman saya di beberapa krisis yang lalu, misalnya 2007-2008, 97-98, 78, 88 ya. Nah, itu Om bisa nggak saya hanya lulusan SMA jadi CEO kayak Bapak? Bisa lah kalau you belajar, oke? Nah, itu pada masa-masa itu yang paling banyak membantu perekonomian kita itu adalah UMKM. Jadi kita harus optimis gitu ya. Hampir 57-60% ya ekonomi kita ini digerakkan oleh hampir 60 juta UMKM. Jadi kita sebagai teman-teman yang masih kelasnya UMKM ya harus bangga, satu, harus optimis, yang kedua kita harus positive thinking ya. Kenapa begitu? Karena masih banyak saya lihat teman-teman yang saya bina selama ini atau yang saya lihat ya pantau, yang ikut workshop itu masih bisa tumbuh. Jadi yang malah yang sulit itu malah teman-teman saya di perusahaan-perusahaan besar ya, tempat-tempat saya yang lama itu rada sulit untuk tumbuh 2%, 1%, 10% itu berat. Tapi teman-teman yang masih kelasnya di UMKM, di mana omsetnya 50 miliar setahun ke bawah, ya, itu masih punya peluang menurut saya. Nah, salah satu peluangnya tentunya adalah memakan kue-kue yang mungkin perusahaan-perusahaan besar itu punya, tapi mereka nggak bisa lagi menggarapnya dengan baik. Nah, kita punya peluang di situ. Ya, zaman sekarang ini dengan teknologi yang banyak yang murah gitu ya, kita nggak perlu biaya iklan di TV, cukup sosial media, Instagram, ya Facebook, ya Twitter dan segala macam, kita bisa ya. Jadi nah itu satu ya, dari sisi sikap dan mental itu yang saya lakukan juga waktu jadi CEO di Danone ya, di Sariusada dan direksi di Coca-Cola. Kita harus optimis ya. Nah, optimis. Nah, yang kedua, yang saran saya adalah kalau Anda lihat bisnis ini simple ya. Jadi saya tidak mau memperumit Anda. Revenue Anda dikurangi cost Anda adalah profit Anda. Oke. Jadi prinsip dasarnya seperti yang saya sampaikan selalu ya, sesimpel itu pemikirannya. Tentunya bagaimana revenue kita itu bisa tumbuh ya. Dan cost kita kalau bisa turun. Kalau tidak, misalnya dalam situasi ekonomi katakanlah misalnya sulit kita untuk mengembangkan mengembangkan revenue kita atau omset kita, apa yang dilakukan untuk mendapatkan profit? Tadi rumusnya kenapa? Revenue dikurangi cost. Simple aja. Jadi kalau revenue Anda nggak bisa lagi naik, fokus Anda sudah pasti di cost, di biaya. Selagi biaya Anda masih jauh di bawah omset Anda, tentunya ya secara prinsip dasar, Anda masih bisa mendapatkan profit. Nah, jadi tadi itu ada teman-teman yang mungkin masih bisa menaikkan revenue, bagus. Coba pertahankan cost-nya. Kalau Anda tidak bisa menaikkan revenue, coba kurangi cost-nya. Oke? Nah, yang ketiga bisa nggak misalnya pada saat revenue atau omset Anda turun, Anda masih dapat profit? Masih bisa juga, kan itu ya? Masih. Caranya bagaimana? Artinya penurunan dari omset Anda, misalnya turun 10% ya, maka cost Anda atau biaya Anda ya harus turun lebih banyak lagi. Ya, itu secara prinsipnya itu ya. Itu secara prinsip. Nah, oleh karena itu ya, kita harus dua itu yang kita perhatikan ya. Satu itu adalah revenue kita yang harus kita terus kembangkan kalau bisa. Kalau tidak itu dipertahankan. Kemudian kalau tidak pun tentunya harus kita manage cost-nya ya. Nah, bagaimana nih caranya ya?
kita menaikkan revenue, ya kita cerita dulu soal revenue, baru nanti kita cerita soal cost-nya. Apa yang bisa teman-teman lakukan, ya? Nah, kalau kita misalnya mau naikkan revenue dalam situasi seperti ini, salah satu yang mungkin bisa Anda pertimbangkan, ya, adalah mencari celah-celah di mana misalnya masih ada peluang Anda untuk penetrasi. Sehingga istilahnya saya itu Anda tumbuh terkonsentrasi, ya. Terkonsentrasi itu jangan melebar, jangan pergi kemana-mana, ya. Misalnya Anda masuk di suatu wilayah, ya garap di wilayah itu aja dulu, fokus. Kenapa? Karena di situ mungkin biaya Anda lebih efisien, ya. Anda lebih mengenal, ya, konsumen Anda di situ, ya. Kalau kita terlalu banyak jauh-jauh, misalnya kita mencari omset kita satu di sini, satu di kota lain, itu pasti sudah tidak efisien, gitu ya. Jadi kalau bisa pertumbuhannya terkonsentrasi itu dari sisi wilayah, atau pertumbuhan yang terkonsentrasi di customer segmen tertentu. Jadi jangan terlalu melebar lagi, ya. Tadi soal wilayah terkonsentrasi di situ. Atau ya, bisa juga kita mencari pertumbuhan itu terkonsentrasi di beberapa produk unggulan kita, ya. Jadi misalnya kita ada punya 10 produk misalnya, ya. 10 produk itu kita tahu ada 4 yang unggulan kita. Ya mungkin kita fokus dulu yang di unggulan aja dulu, sebab kalau yang tidak unggulan itu kita masih ada risiko, ya, inventory kita ada tapi dia nggak terjual, ya. Jadi banyak masalahnya. Itu yang saya katakan namanya tumbuh terkonsentrasi. Nah, kalau itu juga tidak bisa, ya, maka ada cara lain. Istilahnya saya itu adalah mencari integrasi secara vertikal, ya. Mau ke hulu, ke belakang, atau ke hilirnya, ke depan, ya. Misalnya Anda mencari peluang bisnisnya dikembangkan ke belakang, ke hulunya, ke sumbernya, atau malah ke hilirnya, ya. Itu juga memungkinkan. Nah, terakhir yang mungkin juga Anda lakukan sesama UKM, ya, kita itu bisa mencoba berkolaborasi yang selama ini mungkin Anda menjadi saingan, ya. Dalam kondisi sekarang ini mungkin perlu Anda berkolaborasi, ya, sehingga kita tidak harus menjadi saingan yang saling membunuh, gitu, ya. Jadi ada mungkin pasar target kita yang mungkin tidak bisa kita ambil, tapi teman kita bisa ambil, ya nggak apa-apa. Jadi saling bekerja sama. Itu baik dari sisi revenue, omsetnya, tetapi kolaborasi dari sisi biaya itu juga bisa. Apa contohnya kolaborasi yang sering saya lihat teman-teman sudah lakukan sekarang? Misalnya, katakanlah misalnya selama ini Anda membuat produk sendiri, ya, atau membuat bahan baku sendiri, ya. Padahal mungkin ada teman Anda punya bisnis khusus bahan baku. Nah, dia ahlinya di situ. Mungkin dia bisa lebih efisien. Nah, salah satunya mungkin adalah bagaimana caranya Anda berpeluang untuk berkolaborasi, kerjasama, karena keahliannya itu misalnya membuat bahan baku atau di hulunya kita, biarkan mereka yang mensuplai kita, ya, tentunya dengan agreement atau persetujuan kontrak yang jelas, yang fair, win-win bersama. Jadi mereka yang kesulitan mencari peluang baru, nah kita memberikan dia peluang. Kita yang selama ini mungkin harus melakukannya sendiri, sekarang kita berikan dia menjadi sebuah cost atau variable cost, biaya yang variable. Jadi nggak ada lagi fixed cost, ya. Jadi kolaborasi itu juga bisa. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan dari sisi cost management atau pengelolaan biaya, ya. Nah, kemarin baik di workshop saya di Smart Business Map, di Triple Value, mungkin ya, saya di CEO workshop kemarin juga saya juga sering cerita bahwa cost management itu sangat penting, ya. Nah,
ada dua hal yang saya pengen teman-teman lihat di bisnisnya ya. Nah, pertama yang namanya fixed cost, biaya tetap ya. Nah, biaya tetap itu misalnya contohnya gaji karyawan, mungkin sewa ruko, listrik, air. Yang intinya adalah Anda berproduksi atau tidak, Anda jualan atau tidak, ya, maka biaya itu harus dikeluarkan. Itu namanya fixed cost. Nah, fixed cost ini ya, itu harus Anda cari jalan bagaimana memperkecilnya. Mungkin nggak bisa sampai nol, ya, tetapi mungkin bisa diperkecil, ya, diperkecil. Nah, contohnya apa? Kalau ada fixed cost yang bisa Anda jadikan variable cost, itu lebih baik. Apa contohnya misalnya? Misalnya dulu Anda punya katakanlah orang sales, ya, orang yang melakukan penjualan Anda, ya, membantu penjualan, ya. Sedangkan orang sales Anda ini Anda gaji tetap setiap bulan, misalnya katakanlah dia digaji 5 juta. Ya. Dia menjual atau tidak menjual karena dia biaya tetap fixed cost, maka Anda harus mengeluarkan 5 juta. Oke. Nah, sekarang kalau itu divariabelkan, bagaimana kalau misalnya Anda gaji bukan 5 juta tapi 1 juta misalnya ya, atau 2 juta. Sisanya Anda bagi hasil. Nah, bagi hasilnya bagaimana? Misalnya setiap jualan Anda kasih misalnya komisi, setiap jualan Anda kasih fee, setiap jualan misalnya ada bagi hasil yang lain ya. Jadi itu cara salah satunya memvariabelkan biaya-biaya yang dulunya mungkin adalah biaya tetap. Termasuk juga misalnya listrik, ya, air dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada yang tidak, sekarang ini kan pakai token ya, itu sebetulnya variabel, ya, tidak perlu lagi abonemen ya. Kalau abonemen itu fix, Anda mau pakai atau tidak, Anda harus bayar. Nah sekarang pakai token, jadi yang Anda bayar adalah yang Anda pakai, ya. Oke. Nah kalau yang tanya soal BPOM segala macam nanti ya kita coba jawabkan. Oke. Jadi itu soal cost, ya, cost management, ya. Nah, apalagi cost management yang bisa Anda lakukan? Yang sudah pasti misalnya, saya kemarin itu sempat juga saya di live kemarin itu saya sampaikan bagi dua. Jadi Anda coba cari ya, Anda list semua biaya-biaya Anda ya. Kemudian kelompokkan biaya Anda itu menjadi satu adalah must have yang harus ada. Jadi biaya yang nggak mungkin nggak ada ya. Kemudian ada lagi biaya yang nice to have, ya, nice to have istilahnya ya. Nah, nice to have itu mungkin yang Anda cecer dulu, yang Anda cari, yang mungkin harus Anda hilangkan atau Anda tunda, ya, kalau nggak bisa, atau mungkin diperkecil. Karena toh nice to have, misalnya gini, katakanlah misalnya Anda setiap setiap minggu ya harus ada meeting ya. Nah, meetingnya mungkin harus ada kue misalnya ya. Nah, kue itu adalah biaya yang sebetulnya nice to have. Ya, kalau nggak ada pun kue Anda kan nggak mati ya. Anda juga masih bisa meeting. Jadi misalnya itu dikurangi. Jadi itu contoh yang ekstrim yang saya mau coba Anda pelajari. Jadi bagi dua ya biaya Anda itu tadi ada biaya fix, ada variable. Kemudian ada biaya yang must have yang harus ada juga biaya yang nice to have yang hanya ya bagus lah. Kalau nggak ada pun nggak ada masalah ya. Oke. Nah, jadi ini yang mungkin Anda bagi 4 kelompok itu. Nah, dari situ Anda coba cari yang mana yang mungkin Anda masih kelola dengan lebih baik. Nah, tentunya dari sekian banyak biaya itu yang paling efektif tentunya adalah biaya-biaya yang terbesar dulu Anda perhatikan. Ya, kalau yang kecil-kecil itu dampaknya kan nggak seberapa, ya, nggak seberapa. Tapi tetap Anda cari ya di mana lagi yang mungkin bisa dilakukan. Oke. Lalu yang ketiga
yang mungkin teman-teman yang harus kita lakukan di saat yang seperti yang sekarang ini. Kita tidak masuk dalam krisis, belum ya, mudah-mudahan tidak, tapi kita harus menyesuaikan diri, kita harus fleksibel ya dalam situasi apapun. Nah, salah satu pembunuh yang paling banyak saya lihat untuk teman-teman yang masih statusnya UMKM ya maupun besar, itu adalah cash flow. Ya, cash flow. Nah, cash flow itu terutama dalam situasi yang sekarang ini, itu Anda harus betul-betul coba kelola dengan baik. Cash flow itu apa? Cash flow itu adalah uang yang ada, cash maksudnya ya, uang cash ya, yang ada dalam bank ya, rekening bank Anda, atau dalam laci perusahaan Anda, atau dalam box perusahaan Anda ya, itu dikelola ya. Nah, dikelola itu yang mana gitu ya, caranya mengelola cash flow. Intinya cash flow itu simple, oke? Uang yang masuk harusnya lebih besar daripada uang yang keluar, sehingga selisihnya itu adalah cash in hand. Jadi misalnya Anda jualan misalnya 100 juta, biaya yang harus keluarkan 50 juta misalnya ya, sehingga ada uang cash yang harusnya ya ada di dalam rekening Anda atau segala macam 50 juta. Nah, tapi kalau misalnya uang masuk Anda itu misalnya 100 juta, tapi misalnya dia lambat misalnya ya masuknya, sedangkan Anda harus membayar hutang gitu ya dan segala macam, maka Anda bisa mismatch gitu ya, cash flow Anda ya. Intinya di dalam banyak workshop saya, mau apakah itu Smart Business Map, Triple Value, misalnya Financial atau CEO workshop, saya selalu mengatakan begini, yang namanya cash flow itu, aturan yang pertama itu adalah uang masuk ya sebesar-besarnya ya dan secepat-cepatnya. Jadi kalau bisa misalnya Anda menjual itu dalam bentuk cash, kalau bisa DP lebih baik lagi ya. Nah, tentunya sebesar itu artinya revenue Anda ya, jualan Anda harusnya banyak gitu ya, dan masuknya cepat. Nah, kalaupun Anda harus mengasih hutang atau tempo ke orang lain ya, katakanlah Anda masuk misalnya ke minimarket ya, produk Anda, atau Anda menjual ke perusahaan ya, jasa Anda atau baju Anda atau apapun ya, sehingga mungkin saja mereka meminta tempo istilahnya. Jadi barang yang sudah kita kirim baru sebulan lagi dibayar ya, atau seminggu lagi dibayar, itu namanya tempo ya. Kalau dalam accounting itu namanya piutang ya, account receivable namanya ya. Nah, itu kalau bisa diperkecil, diperpendek gitu kalau bisa tentunya ya. Nah, tergantung strategi Anda nantinya. Tentunya kadang-kadang kita harus pertimbangkan untuk mendapatkan sales atau penjualan ya. Mungkin kadang-kadang kita harus kasih tempo ya. Tapi kalau temponya terlalu lama juga mengakibatkan cash flow kita juga nggak bagus. Ya, jadi ini satu ya. Satu dari sisi uang masuk itu kalau bisa sebesar-besarnya tentunya kita berharap dan cepat. Nah, yang kedua adalah uang keluar. Nah, uang keluar ini bagaimana? Uang keluar itu kan digunakan untuk membayar gaji, untuk membayar supplier, untuk membayar semua expenses atau biaya-biaya dari bisnis kita. Membayar supplier-supplier bahan baku kita, ya, atau membayar apapun, ya, intinya adalah uang keluar. Nah, kalau tadi itu uang masuknya kalau bisa sebesar-besarnya dan cepat, nah uang yang keluar itu kalau bisa ya sekecil-kecilnya dan lambat gitu. Ya kalau bisa nggak keluar-keluar dia kan ya, itu kalau bisa tentunya nggak mungkin ya. Oke. Jadi caranya bagaimana? Oke, caranya bagaimana nih? Artinya tadi itu pengelolaan cost tadi, ingat nggak yang saya cerita ya? Nah, kalau saya cerita tadi itu ya, yang biaya yang nggak perlu itu, yang nice to have itu ya kita kurangi. Berarti berkurang toh keluar uangnya ya.
Atau tadi itu yang tadi itu harusnya fixed cost sekarang menjadi variable, sehingga uangnya tidak keluar sekaligus ya. Kemudian yang trik yang berikutnya itu yang biasanya yang saya sampaikan, kadang-kadang juga teman-teman yang biasanya menjual juga ke orang lain, tentunya ini adalah sebuah dilema ya. Tapi kita sebagai misalnya sebuah bisnis, supplier kita itu kita ajak berunding ya. Supplier kita ajak berunding dalam situasi seperti ini. Karena cash flow mungkin saja kita minta tempo ke dia malah ya. Jadi kalau tadi itu misalnya uangnya kita masuknya cash misalnya, tapi kita bayar ke suppliernya misalnya tempo ya. Tempo itu maksudnya ya dia ngasih utang ke kita. Jadi kita tidak harus bayar sekaligus toh. Nah, kalau tentunya prinsip cash flow ini ya kalau bisa ini tempo ini lama kan itu ya. Ya tentunya asal tidak merugikan juga tentunya supplier kita. Kalau suppliernya mati juga nggak bagus juga. Tapi disinilah letaknya Anda sebagai owner, ya, founder atau CEO dari sebuah bisnis, ya, menimbang-nimbang nih, bagaimana Anda kelola uang masuk dan uang keluar, ya, bagaimana Anda mengelola piutang Anda, dan juga bagaimana Anda mengelola hutang Anda. Hutang Anda berarti yang ke supplier. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan ya dalam waktu yang singkat ini adalah jaga yang namanya inventory Anda ya, atau apa namanya inventory itu ya. Ya misalnya katakanlah Anda punya fashion ya, punya fashion. Lalu biasanya kalau Anda mau jahit bajunya, maka Anda beli dulu bahan bakunya ya. Nah, uang bahan baku ini kan nggak dipakai sekaligus. Mungkin Anda beli 1000 meter. Tapi yang dipakai kan mungkin baru 100 meter, 200 meter. Sehingga ada inventory, ada yang belum terpakai. Padahal Anda sudah beli duluan toh. Jadi uangnya kan sudah dibayar. Nah, itu yang namanya inventory. Inventory itu kalau bisa ya diperkecil, tangkapan perlu bisa 0. Ya, persediaan, sorry ya, terima kasih Deki ya, persediaan inventory. Oke. Jadi persediaan bahan baku ya, persediaan apapun ya, kalau bisa diatur sedemikian rupa ya supaya minim dia. Tapi ya, tapinya ada ya. Tapi tidak mengurangi tentunya tidak mengurangi jangan sampai juga Anda nggak bisa produksi, itu maksud saya. Jadi Anda harus forecast ya. Anda harus forecast dengan baik itu ya, sehingga kalau kebutuhan Anda itu misalnya 100 misalnya untuk bulan itu, ya mungkin hanya 100 aja yang Anda perlukan, Anda beli gitu persediaannya. Jangan sampai beli 200 karena itu duit nganggur ya. Nah, kadang-kadang kita ada ketakutan ya. Nah, ketakutan itu adalah misalnya gimana saya tidak dapat nantinya kalau saya nggak beli 200. Nah, itulah yang Anda mengelola, itu namanya manajemennya ya. Anda kelola itu dengan supplier Anda. Kapan perlu ya kalau bisa suppliernya mendrop setiap hari ya, tanpa biaya tambahan segala macam, sehingga Anda nggak punya inventory atau persediaan, itu lebih bagus. Tapi tentunya mungkin itu tidak bisa, walaupun dalam secara teori ya itu bisa saja. Itu yang kalau dulu teorinya Toyota itu adalah teori just in time ya. Jadi diperlukan bahan baku untuk produksi hari ini, ya persediaan kita ya hanya untuk hari itu aja. Jadi just in time. Jadi sehingga kita tidak punya duit yang menganggur yang diletakkan di persediaan kita. Karena persediaan itu termasuk banyak uang yang menganggur yang harusnya tidak bisa. Oke. Yang keempat untuk mengelola cash flow itu tadi kita sudah lihat ya. Cash flow itu adalah uang keluar, uang masuk dikelola ya. Lalu yang ketiga itu adalah inventory atau persediaan Anda kalau bisa diturunkan ya. Kalau memang tidak perlu. Lalu yang keempat itu adalah yang saya namakan investasi, capex, capital expenditure. Maksudnya apa? Kalau Anda tidak perlu membeli barang-barang modal, misalnya seperti mesin, mobil, sepeda motor, apalagi tanah, ruko dan segala macam, ya udah nggak usah dulu gitu ya, nggak usah dulu. Walaupun banyak juga teman-teman yang bilang sama saya,
Loh Pak, kan kalau beli ruko, mau beli tanah itu kan nggak akan rugi. Lain kalau mobil kan menyusut dia, sedangkan tanah sama ruko bisa naik. Iya dan tidak sih. Karena apa? Karena banyak sekali sebetulnya yang kita tidak paham bahwa kalau kita beli ruko, katakanlah misalnya 3M atau 2M, kalau uang itu tidak berputar, 3M itu, dan ruko itu hanya sebagai ruko, sebagai hanya investasi dan tidak digunakan untuk perputaran uang, walaupun dia berharga, kalau pas Anda perlu uang, cash, itu sulit untuk dijual, lambat, tidak liquid. Ya. Jadi ini yang penting ya. Oke, supplier biasanya kasih penawaran harga lebih murah kalau ambil banyak, betul sekali ya. Tapi kembali, Anda yang harus nego sama supplier itu bagaimana membeli lebih sedikit, ya tentu nggak sedikit banget ya, tapi harganya murah tetap ya, harus bisa ya. Saya melakukan itu juga ya. Nanti tentunya ditimbang-timbang tadi itu cash flow Anda bagaimana ya. Oke. Jadi tadi sudah ya, di cash flow ada revenue, omset ya, ada pengeluaran ya, hutang piutang yang dikelola, ada inventory ya yang dikelola atau persediaan, dan ada capex ya, pembelian barang modal ya. Ditunda dulu kalau memang nggak perlu banget gitu ya. Tapi kalau memang perlu ya, yang misalnya harus itu dilakukan karena kita akan mendapatkan revenue dari barang modal itu, ya nggak apa-apa. Tapi dengan catatan tentunya kita punya cash flow-nya. Nah, lalu yang terakhir tentunya yang dikelola adalah funding Anda ya, dari sisi cash flow. Karena bisa saja karena cash flow kita nggak cukup, maka kita harus punya dana tambahan. Nah, dana tambahan ini bisa dari mana? Bisa dari uang kita sendiri, bisa juga tentunya dari utang. Utang itu bisa utang ke orang, bisa juga utang ke bank, utang kemana-mana. Atau ada juga investor lain yang masuk menjadi pemilik modalnya ya. Oke, sehingga ya ini juga harus hati-hati Anda memilih dana atau funding yang akan Anda gunakan untuk operasional Anda kalau seandainya cash flow Anda tidak cukup untuk mengembangkan bisnis Anda atau untuk mempertahankan bisnis Anda. Karena apa? Karena misalnya Anda pinjam ke bank ya, berarti ada bunga ya. Kalau di syariah misalnya itu ada bagi hasilnya ya. Intinya adalah bank itu pasti setiap bulan Anda harus membayarnya ya. Apakah itu baik prinsipalnya ya, istilahnya pokoknya, maupun bagi hasilnya atau bunganya. Iya Mas Agus ya, bagaimana dengan cost yang untuk hiring orang IT, pembuatan sistem internal sehingga lebih efisien? Ya boleh aja sih ya, tapi tetap bagi saya sih terus terang aja, bukan masalah soal efisiennya lagi. Efisiennya seberapa efisien kan itu pertanyaannya, dibandingkan variabel ya. Jadi kalau biayanya sedikit lebih mahal tapi variabel, nggak ada tanggung jawab kita, fixed cost-nya tidak ada sama kita. Bagi saya sih itu mungkin lebih baik, tapi itu tergantung selera masing-masing juga ya. Jadi kalau kita tadi itu soal fundingnya ya, hati-hati ya, pilihannya ke bank atau harus masuk modal orang lain jadi pemilik perusahaan kita ya. Ada juga dengan cara leasing ya. Leasing itu beda dengan yang bank ya, karena dari sisi pajaknya bisa jadi itu lebih baik ya, dibandingkan misalnya kalau kita meminjamkan uang dari bank ya. Jadi tadi saya sudah cerita ya, saya mau conclusionnya ya, intinya adalah di dalam situasi yang belum menentu ini, karena faktor-faktor ekonomi global yang belum siap, perang dagang Amerika sama Cina dan yang lain-lain, ada virus corona, ada perang harga minyak dari Rusia dengan Arab Saudi ya. Ekonomi kita juga terdampak semuanya, maka kita harus hati-hati ya. Tetap optimis, tetap positive thinking. Kalau bisa kita expand ya, expandnya terkonsentrasi,
Kalau kita mencari revenue-nya harusnya lebih fokus, ya, jangan terlalu melebar karena tidak efisien, ya. Kalau kita harus keluar dari fokus kita, sebaiknya tuh integrasinya ke belakang atau ke depan tadi itu, ya. Nah, kemudian tentunya kelola biaya Anda, ya, dengan baik. Ada 4 tadi itu, ya, biayanya. Ada yang variable, ada yang fix. Ada biaya nice to have atau must have, ya. Kemudian yang lebih penting lagi dalam situasi sekarang ini, cash flow. Anda harus siap, Anda harus punya dana-dana cadangan, ya. Karena Anda tidak pernah tahu situasi ini seperti apa, ya. Nah, jadi cash flow itu kita jaga, ya, kita atur. Tadi ada 4 tadi, ya, soal uang masuk, uang keluar, masuk cepat dan besar, keluar kecil dan lama, inventory atau persediaan diperkecil, ya. Kemudian investasi kita terhadap barang modal seperti mesin, sepeda motor, mobil, apapun itu, ya. Itu kalau bisa di hold atau ditunda, atau kalau memang diharuskan cari alternatif sehingga cash flow Anda masih sehat. Kalau teman-teman suka dengan cara saya berkomunikasi seperti ini, saya akan perbanyak dan lebih sering lagi, ya, saya lakukan, ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, ya. Dan nanti kalau masih ada yang bertanya boleh, ya, lewat IG saya bisa, ya, DM saya juga bisa, ya. Nanti saya coba kumpulkan sehingga nanti kita buat tanya jawabnya itu di live IG saya yang setiap hari Sabtu, ya. Begitu dulu, ya, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di live IG saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.